Pernahkah kamu merasa ditinggalkan oleh orang yang paling kamu cintai di saat kamu paling membutuhkan? Ini kisah nyata yang akan membuatmu menangis, sekaligus membuka mata tentang arti kesetiaan dan kekuatan diri. Jangan lewatkan sampai akhir. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Salam hangat dari aku. Semoga kisah ini membawa kekuatan dan inspirasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rejeki dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Semua bermula dari rasa sakit yang kecil, tapi tak pernah kuabaikan. Awalnya hanya pegal-pegal biasa yang aku kira akibat kerja keras dan aktivitas sehari-hari yang padat. Tapi lama-kelamaan, rasa itu semakin menjadi-jadi, menusuk sampai ke dalam tulang dan membuatku sulit beristirahat. Aku mencoba mengeluh kepada suamiku, berharap dia bisa mengerti dan membawaku ke dokter. Namun, responsnya selalu datar, seolah aku sedang mengada-ada. Hari-hari berlalu dengan tubuhku yang semakin melemah. Aku yang dulu penuh semangat dan ceria mulai kehilangan energi, sering pingsan di tengah rutinitas, dan harus dibopong oleh keluarga. Akhirnya aku memberanikan diri memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan itu menghancurkan dunia yang selama ini kubangun bersama suamiku. Aku divonis mengidap kanker stadium akhir. Rasa takut dan tidak percaya memenuhi pikiranku. Air, mata yang tak terbendung, jatuh di atas meja pemeriksaan saat dokter menjelaskan kondisiku. Aku mencoba bertahan, tapi di balik semua itu, aku merasa sepi. Suamiku yang dulu selalu menggenggam tanganku, kini hanya bisa menatapku dengan wajah kosong. Yang sulit kuartikan, awalnya aku berharap dia akan menjadi pelindung dan kekuatanku. Aku membayangkan dia akan merawatku, menemani hari-hariku yang penuh dengan suntikan, obat-obatan, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Perlahan-lahan, aku merasakan jarak antara kami semakin melebar, seperti jurang yang tidak bisa dijembatani. Suamiku mulai sering pulang larut malam, dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu menghindar. Aku yang dulu menjadi pusat dunianya seakan berubah menjadi beban yang tak ingin dia tanggung lagi. Aku mencoba mengingat saat-saat manis kami dulu, ketika dia menggenggam erat tanganku di saat gelap, memberikan janji-janji untuk selalu bersama. Kini janji itu terasa hampa. Setiap malam aku berbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit yang putih dan dingin, menahan rasa sakit yang menyiksa. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang disebut cinta sejati? Apakah cinta harus pergi saat ujian datang? Aku merasa terkhianati, tapi juga tahu aku harus kuat demi anak kami yang masih kecil. Dalam kesendirian itu, aku mulai belajar menerima kenyataan pahit ini. Aku tidak bisa memaksa siapapun untuk bertahan jika hatinya sudah pergi. Aku sadar bahwa kekuatanku harus datang dari dalam diriku sendiri. Suamiku mungkin telah pergi secara fisik, tapi aku harus tetap hidup, harus tetap berjuang. Aku menatap foto keluarga di samping tempat tidur. Senyum kami yang dulu penuh harapan kini menjadi saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan penyakit ini menghancurkan semangat hidupku. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku, untuk masa depan yang belum usai. Sakitku bukan hanya fisik, tapi juga hati yang terluka. Tapi aku yakin, di balik awan gelap ini, pasti ada cahaya yang menunggu untuk aku raih. Aku hanya harus terus berjalan, meski kaki ini lemah, meski hati ini penuh luka. Karena aku percaya, hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh keberanian dan cinta, walau tanpa kehadiran orang yang dulu kuanggap segalanya. Setelah pengumuman dokter, aku merasa dunia di sekitarku berputar begitu cepat, tapi sekaligus membeku. Aku tahu perjuangan berat menantiku, namun yang paling sakit bukan hanya tubuhku yang mulai melemah, melainkan juga hati yang terluka karena perlakuan suamiku mulai berubah. Di hari-hari pertama, dia masih datang menjengukku. Matanya terlihat sayu, penuh kekhawatiran. Tapi aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada jarak yang tumbuh di antara kami. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasa beban yang aku rasakan?
Atau mungkin dia takut dengan kenyataan yang kami hadapi? Seiring waktu berjalan, kunjungan itu semakin jarang. Teleponnya sering tak terangkat, dan saat aku tanyakan, jawabannya selalu terbata-bata atau mengalihkan pembicaraan. Suamiku yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang sulit dijangkau. Aku merasa seperti ditinggalkan perlahan. Sedikit demi sedikit, hari-hari di rumah sakit, aku lalui dengan kesendirian yang semakin dalam. Teman-teman dan keluargaku selalu ada untuk menyemangati. Tapi tak ada yang bisa menggantikan kehadiran suamiku di sisiku. Aku menangis dalam diam, bertanya pada Tuhan, mengapa di saat aku paling lemah, orang yang dulu berjanji akan selalu ada justru meninggalkanku? Aku mencoba mengingat kembali alasan kami menikah, cinta yang dulu membara dan janji setia yang kami ucapkan. Namun kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh dan tidak nyata. Aku merasa seperti batu yang dilempar ke sungai, terombang-ambing tanpa arah dan tanpa kepastian. Rasa sakit yang kurasakan tidak hanya dari penyakit yang menggerogoti tubuhku, tapi juga dari luka pengabaian yang menusuk jiwaku. Kadang aku berharap suamiku akan datang dan memelukku, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, yang datang hanyalah kesunyian dan rasa sepi yang membekukan. Suamiku bahkan mulai menghindari pembicaraan tentang kondisiku. Saat aku ingin berbagi rasa takut dan kecemasan, dia menutup telinga dan mengalihkan pembicaraan. Aku merasa seperti sedang berbicara pada dinding, tanpa respon dan tanpa kehangatan. Aku tahu, mungkin dia juga merasa berat dengan keadaan ini. Tapi bukankah cinta sejati adalah ketika kita tetap setia dalam suka dan duka? Saat tubuhku rapuh dan jiwa ini merintih, aku berharap dia tetap memegang tanganku, bukan malah melepaskannya. Aku mulai merasakan bahwa hubungan kami tidak lagi seperti dulu. Ada rasa takut yang membuatnya menjauh, dan aku tidak tahu apakah itu karena dia tidak siap atau dia memang sudah kehilangan cinta itu. Aku tak bisa memaksanya, tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku yang hancur. Di tengah penderitaan ini, aku belajar satu hal penting. Cinta tidak bisa dipaksakan, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku harus memilih untuk bertahan dan melanjutkan hidup, meski tanpa dukungan orang yang dulu menjadi sandaranku. Setiap malam aku berdoa, memohon kekuatan dan ketabahan. Aku memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar, meskipun jalan itu penuh duri dan kesendirian. Aku percaya, dari luka dan kekecewaan ini, aku akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku ingin anak kami tumbuh melihat ibunya sebagai wanita yang tidak pernah menyerah, walau dunia mencoba menghancurkannya. Aku bertekad untuk tidak membiarkan pengabaian suamiku menjadi alasan untuk aku menyerah pada penyakit ini. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kadang kita harus menerima kenyataan yang pahit dan belajar dari setiap luka yang kita alami. Aku mulai menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, meski di saat yang sama aku merasa rapuh. Kisah ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang bagaimana aku belajar mencintai diriku sendiri saat cinta orang lain mulai pudar. Aku percaya, di balik gelapnya malam, selalu ada cahaya yang menunggu untuk menyinari jalan hidupku. Kesendirian mulai menjadi teman setiaku. Saat tubuhku merasakan sakit yang luar biasa, dan hati ini tengah rapuh, aku hanya bisa berpegang pada doa dan harapan yang tak pernah padam. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain, apalagi seseorang yang sudah memilih pergi. Maka, aku mulai belajar bahwa kekuatan terbesar harus datang dari dalam diriku sendiri. Di hari-hari yang panjang dan penuh perjuangan itu, aku menghabiskan waktu untuk merenung. Aku mencoba memahami apa arti hidup sebenarnya, dan bagaimana aku harus menghadapi ujian ini. Aku menyadari bahwa hidup ini bukan soal seberapa keras kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit kembali. Ketika suamiku mulai menghilang dari kehidupan, aku merasa seperti terdampar di tengah lautan yang luas, tanpa jangkar dan tanpa arah. Namun, kesendirian itu juga memberiku ruang untuk mengenal diriku lebih dalam. Aku mulai memahami bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri atau pasien kanker. Aku adalah manusia yang masih memiliki mimpi, harapan, dan hak untuk bahagia.
Aku mencari komunitas para penyintas kanker di kota ini. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang hebat yang juga berjuang melawan penyakit yang sama, bahkan yang lebih berat. Kisah mereka menginspirasi dan memberiku semangat baru. Aku belajar bahwa rasa sakit dan kesedihan memang tak terhindarkan, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan itu mengalahkan kita. Setiap kali aku merasa jatuh, aku mengingat wajah anakku yang polos dan penuh harapan. Aku tahu, aku harus kuat bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuknya. Ia butuh seorang ibu yang bisa menjadi pelindung dan teladan, bukan hanya sosok yang lemah dan putus asa. Aku mulai menulis jurnal harian sebagai tempat meluapkan perasaanku. Menulis memberiku ketenangan dan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan hidupku dari sudut pandang yang berbeda. Aku mencurahkan semua rasa sakit, kekecewaan, tapi juga harapan dan doa. Hal ini membantuku melewati hari-hari yang paling gelap. Aku juga berusaha menjaga kesehatan dengan semampuku, mengikuti anjuran dokter dan menjalani terapi dengan penuh disiplin. Meskipun tubuhku lemah, semangatku berusaha untuk tetap membara. Aku ingin membuktikan bahwa walau kanker ini adalah musuh yang berat, aku tidak akan menyerah tanpa berjuang sekuat tenaga. Dalam kesendirian itu, aku belajar arti kesabaran yang sesungguhnya. Aku mengerti bahwa tidak semua orang bisa mengerti perjuanganku, dan tidak semua orang harus ada di sisiku. Kadang, kekuatan yang kita butuhkan datang dari dalam, dari suara kecil hati yang berkata, "Aku bisa melewati ini." Aku berdoa setiap malam, memohon agar Allah memberikan ketabahan, kekuatan, dan kesembuhan. Doa-doa itu menjadi penghibur dan sumber harapan yang tak pernah habis. Aku percaya bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan aku berharap suatu saat nanti aku bisa melihat cahaya itu di ujung jalan. Hari demi hari, aku jalani dengan penuh perjuangan. Ada saat-saat aku merasa sangat lelah dan hampir menyerah, tapi aku ingat kembali semua yang sudah aku lalui, dan aku tahu aku harus bangkit. Aku bukan hanya melawan kanker, tapi juga melawan rasa putus asa yang mencoba menguasai pikiranku. Kini aku memahami, kesendirian bukan akhir dari segalanya. Malah, ia menjadi guru terbaik yang mengajarkanku arti ketangguhan, cinta pada diri sendiri, dan harapan tanpa batas. Aku belajar bahwa dalam kegelapan, kita bisa menemukan cahaya yang paling terang, jika kita berani membuka mata hati. Kisahku mungkin penuh luka, tapi juga penuh harapan. Aku ingin setiap orang yang menonton ini tahu bahwa dalam kesendirian dan penderitaan, kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri, karena di sanalah letak keajaiban yang sebenarnya. Di tengah perjuangan yang terasa berat dan kesendirian yang kian dalam, hidupku perlahan membuka pintu-pintu baru yang tak pernah kuduga sebelumnya. Saat aku mulai terbuka untuk mencari dukungan dan semangat di luar lingkaran keluargaku, aku bertemu dengan orang-orang yang mengubah pandanganku tentang arti harapan dan kebersamaan. Aku bergabung dengan sebuah komunitas pendukung pasien kanker di kota ini. Awalnya, aku datang dengan rasa ragu dan malu, takut membuka luka yang masih segar. Tapi begitu aku melangkah masuk, aku disambut dengan senyum hangat dan pelukan yang tulus dari mereka yang telah melalui atau sedang menjalani perjuangan serupa. Di sana, aku menemukan keluarga baru, orang-orang yang memahami tanpa harus banyak bicara. Dalam pertemuan itu, aku mendengar cerita mereka yang penuh inspirasi, tentang bagaimana mereka tetap bertahan walau rintangan datang bertubi-tubi, tentang bagaimana rasa sakit mengajarkan mereka arti sabar dan ikhlas, tentang bagaimana mereka menyalakan kembali api harapan dalam hati yang hampir padam. Cerita-cerita itu menggetarkan hatiku dan memberi warna baru dalam perjalanan hidupku. Aku bertemu dengan seorang wanita bernama Sari, yang juga sedang melawan kanker stadium akhir. Dia adalah sosok yang luar biasa kuat, meski tubuhnya kurus dan penuh bekas luka. Senyumnya selalu cerah seperti matahari pagi. Dia mengajarkanku untuk tidak takut pada penyakit ini, bahwa kita harus menerima keadaan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita memilih untuk menjalani hari ini. Dari komunitas itu, aku mulai belajar banyak hal, tentang pentingnya dukungan emosional, tentang kekuatan doa bersama,
dan tentang bagaimana berbagi cerita bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa yang terluka. Aku merasa aku tidak lagi sendirian. Ada tangan-tangan yang siap menggenggam, ada hati-hati yang mau mendengarkan. Selain itu, aku mulai aktif menulis kisah perjuanganku di media sosial. Aku ingin menyebarkan semangat bahwa kanker bukanlah akhir dari segalanya. Melalui kata-kata, aku berusaha menginspirasi orang lain yang mungkin sedang berjuang dalam keheningan. Respon dari banyak orang sangat menguatkan. Mereka mengirim pesan penuh dukungan, berbagi pengalaman, dan mengingatkanku bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Anakku pun menjadi sumber harapan yang tiada habisnya. Meski usianya masih kecil, ia selalu datang dengan senyum ceria dan pelukan, hangat yang membuat rasa sakitku seakan terlupakan. Aku berjanji padanya bahwa aku akan terus berjuang demi masa depan yang cerah, demi melihatnya tumbuh dan meraih mimpi-mimpinya. Aku mulai mengerti bahwa hidup ini bukan soal seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa bermakna kita menjalani setiap detiknya. Aku memilih untuk mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan, meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Di tengah perjalanan ini, aku juga bertemu dengan dokter dan perawat yang penuh dedikasi. Mereka bukan hanya memberikan perawatan medis, tapi juga menjadi teman yang memberikan semangat dan harapan. Aku merasa bersyukur atas keberadaan mereka yang tidak pernah lelah mendukung perjuanganku. Kini, aku menyadari bahwa Tuhan memberikan ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan hamba-Nya. Di saat aku merasa paling rapuh, justru aku menemukan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam diriku. Aku belajar bahwa harapan adalah cahaya yang tidak boleh padam, walau dunia terasa gelap dan penuh badai. Setiap hari aku bersyukur atas kesempatan untuk melihat matahari terbit dan merasakan kasih sayang dari orang-orang di sekitarku. Aku berdoa agar setiap langkahku menjadi inspirasi dan pengingat bagi siapa saja yang sedang berjuang, bahwa kita tidak sendiri dan selalu ada harapan di ujung perjalanan. Hari-hari berlalu dengan berbagai ujian dan cobaan, tapi aku belajar bahwa setiap luka yang kuperoleh membawa pelajaran yang sangat berharga. Suamiku telah pergi meninggalkanku di saat aku paling lemah, dan aku sempat merasa hancur tak berdaya. Namun, dalam kehancuran itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku sadar, cinta sejati bukan hanya tentang hadir saat segalanya mudah dan indah, tapi juga tentang tetap bertahan di tengah badai dan cobaan. Tidak semua orang mampu melewati ujian ini, dan aku memilih untuk menjadi wanita yang tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh menjadi lebih kuat. Perpisahan yang terjadi bukanlah akhir dari segalanya. Justru aku belajar bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati berasal dari menerima kenyataan dan mencintai diri sendiri. Aku harus bisa berdamai dengan luka dan kecewa, agar hatiku tidak terus-terusan terperangkap dalam rasa sakit yang membelenggu. Aku ingin setiap orang yang mendengar kisahku mengerti bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, kita harus kehilangan sesuatu atau seseorang untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Aku tidak menyalahkan suamiku, karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Aku memilih memaafkan, karena hanya dengan itu aku bisa bebas dari beban yang terus mengikat. Perjuanganku melawan kanker bukan hanya tentang tubuh yang sakit, tapi juga tentang bagaimana aku memulihkan jiwa yang terluka. Aku belajar bahwa ketabahan dan doa adalah senjata paling ampuh menghadapi segala tantangan. Aku berusaha menjalani hari dengan penuh syukur, walau terkadang air mata masih jatuh tanpa bisa kutahan. Anakku kini menjadi sumber kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Aku ingin menjadi ibu yang kuat dan inspiratif, agar dia tahu bahwa dalam kesulitan sekalipun, ada harapan dan cahaya yang selalu menunggu. Aku ingin dia tumbuh dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang tangguh. Melalui perjalanan ini, aku juga berharap bisa memberi inspirasi bagi orang-orang yang sedang berjuang sendirian. Jangan pernah merasa sendiri, walaupun dunia terasa sepi. Ada banyak orang di luar sana yang peduli dan siap mendukung, hanya perlu kita berani membuka hati. Aku percaya Tuhan memberikan ujian sesuai kemampuan hamba-Nya. Meskipun aku menghadapi kanker stadium akhir dan kehilangan orang yang kucintai,
Aku yakin ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku berdoa agar setiap cobaan ini menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki di dunia maupun akhirat. Kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena aku selalu bangkit setiap kali terjatuh. Aku ingin mengajak semua yang menonton video ini untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang, dan untuk selalu percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta, kekuatan, dan harapan sejati selalu hidup dalam hati kita, bahkan di saat tergelap sekalipun. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bagikan video ini supaya semakin banyak yang mendapatkan semangat dan inspirasi. Salam hangat dari aku, dan doa terbaik untuk kalian semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin.